hukum. Paling tidak sampai dengan tahap eksplorasi. Semua tahapan prosedural perizinan harus terpenuhi semua. Telah diverifikasi semua, telah diterbitkan semua. Baru melaksanakan proses eksplorasi. Karena kita lihat sendiri Pak, mungkin pemberitaan media dalam beberapa hari terakhir ini mungkin korupsi yang bisa dilihat langsung uangnya jumlahnya di atas 10 triliun. Dan itu korupsi yang paling besar adalah sektor pertambangan. Oleh karena itu kepada PT SDM laksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan Pak. Kemudian semua kewajiban, hak dan kewajiban, terutama kewajiban Bapak ya, terhadap seluruh kewajiban penyetoran atau kewajiban terhadap negara itu harus diselesaikan. Nah, terkait dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Seluma, tentu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPRD pasal 33, sumber tanah, air, bumi dan di dalam itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, Pak. Tes. Jadi betul mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPRD maupun dari Pak Nanda tadi yang dari mewakili KNPI atau dari Forum Pemuda. Jadi terkait dengan mungkin ini terlalu jauh Pak, tapi dari sisi analisa hukumnya Pak ya, dari sisi pendapatan daerah, mungkin seperti yang disampaikan Bapak dari ESDM tadi, harapannya seperti itu Pak, atau mungkin ada realnya yang di masyarakat yang itu yang mungkin yang dilihat secara kasat mata, seperti yang Bapak sampaikan kayak Morowali tadi, mungkin kasat mata seperti itu Pak, tapi masalahnya berapa hari yang lalu atau 2 hari atau 3 hari lalu, gubernurnya sendiri yang keberatan Pak, terkait dengan potensi pemasukan daerah. Seorang kepala daerah yang mengeluh Pak, itu di rapat DPR kalau nggak salah, kontribusi terhadap pemerintah daerah, khususnya kalau kami lihat itu terkait dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, itu hanya 200 miliar per tahun dari sektor pertambangan, royalti atau bagi hasil ke provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu mungkin Pak, terutama nanti dari pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap perizinan maupun distribusi atau mungkin produksi dari PT SDMU, jadi betul-betul diawasi dan benar-benar diperhatikan betul. Jangan sampai ya seperti yang disampaikan tadi dari KNPI, namanya pengusaha tentu akan mencari untung sebesar-besarnya Pak. Untung sebesar-besarnya ini tentu selama itu masih dalam koridor ranah-ranah hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku, itu tidak masalah. Tapi pada saat sudah mencari keuntungan yang melawan hukum, tentu itu konsekuensinya, apalagi sudah terhadap negara. Jadi kembali lagi kami dari sisi penegak hukum berharap pelaksanaan kegiatan pembangunan tambang emas di Kabupaten Seluma ini tidak melanggar hukum dan tentu bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Seluma. Dan satu lagi saran mungkin kepada Pak Bupati Pak, untuk melihat konteks daerah-daerah tambang lah Pak, yang sekarang ada di Indonesia, lakukanlah studi banding Pak. Kira-kira studi banding yang paling daerah-daerah yang potensi tambangnya tinggi dan apa yang kira-kira kontribusi terhadap daerah. Nah itu mungkin hasil studi banding itulah yang bisa menjadikan acuan. Paling tidak mungkin seperti Bapak hari ini mengundang seluruh stakeholder masyarakat untuk memberikan tanggapan, tapi paling tidak kan ini masih ngambang Pak, kita mau nyoba kemana. Kalau bisa sudah ada kira-kira contoh studi tiru istilahnya apa Pak, dari daerah-daerah lain yang kira-kira memang bermanfaat bagi Kabupaten Seluma Pak. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan kita juga ingin mendengarkan perspektif keadilan ini Bapak Ibu dari Ketua PN TAIS. Silakan Ibu Mince Setiawati SHMH. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, serta seluruh peserta yang tidak saya sebutkan satu persatu. Selamat sore.
Terima kasih buat kesempatannya. Saya di sini sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tais hadir dalam dialog Seluma berdialog. Saya di sini hadir tidak berpihak kepada siapapun, baik kepada pemerintah, perusahaan di sini, tapi kami di sini hadir tetap memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan keadilan dan berdasarkan kemanusiaan. Jadi kita semua di sini sama-sama menginginkan Kabupaten Seluma ini maju, terjadi pembangunan, akan tetapi tetap berjalan pada koridor hukum dan keadilan serta kemanusiaan tadi. Nah, kita mengharapkan pembangunan tambang emas di Seluma tujuannya untuk investasi di sini. Di dalam hukum kita menginginkan investasi ini bermanfaat bagi masyarakat Seluma. Nah, bukan mencederai masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kajari, korupsi terbesar itu di tambang. Nah, bukan hanya korupsi uangnya saja menurut saya, tapi kerusakan lingkungan itu juga termasuk merugikan negara. Jadi banyak penambang-penambang juga yang selesai izin tambangnya itu meninggalkan begitu saja sehingga terjadi kerusakan lingkungan, tidak diperbaiki gitu. Itu juga termasuk kerugian negara. Nah, jadi kita kan berkumpul di sini dari segala macam bidang seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Bupati. Jadi saya berbicara sesuai dengan latar belakang saya. Nah, mari kita sama-sama duduk berbicara di sini untuk mencari solusi bagaimana Seluma ini bisa semakin maju dengan pembangunannya, tetapi tidak mencederai siapapun. Sebab menurut ada kitab yang saya yakini ada tertulis, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu ditempatkan. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-mu juga. Jadi saya berpegang pada itu, kita sama-sama di sini dari berbagai macam elemen membangun Seluma ini untuk sejahtera. Demikian dari saya, jika ada yang salah dalam ucapan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kini kita bergeser ke pandangan moral dan juga adat istiadat. Di sini juga hadir Ketua MUI Seluma. Ya, apakah masih ada di sini? Ya. Kepada Bapak Nodi Herwansyah untuk menyampaikan pandangan etika dan juga sosial keagamaan terkait aktivitas tambang ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Seluma yang saya hormati, bapak-bapak peserta dialog yang saya hormati. Pertama saya sampaikan saya mewakili dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau saya tidak akan nyimpang Pak sesuai dengan latar belakang saya. Saya sudah menyimak tadi paparan dari PT ESDM ya. Jadi kan sudah menyimak paparan dari beberapa perusahaan. Saya kurang begitu mengerti kalau masalah aturan dan sebagainya. Cuma saya pada prinsipnya sebagai operasi nanti, maka kalau sudah ada komitmen janji, maka janji itu bisa ditepati. Nah, gitu. Jangan sampai nanti dengan adanya tambang emas di Seluma ini, jangan sampai nanti berdampak yang negatif, yang tidak baik. Nah, kita tidak menghendaki seperti itu. Kata Al-Quran mengatakan zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasnya. Jadi telah nampak kerusakan di muka bumi ini akibat perbuatan
di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Yang sampai nanti itu sudah disentuh, sudah dilaksanakan, tahu-tahu tuh rusak kita semua begitu. Itu harapan kita seperti itu. Tapi mudah-mudahan saja, mudah-mudahan dengan etikat yang baik, dengan niat yang baik, jadi nanti tambang emas ini kalau betul-betul nanti bisa beroperasi, bisa mensejahterakan atau membahagiakan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Seluma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah itu kita lanjutkan oleh Ketua BMA Seluma, ada Bapak Suwarto. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumbung laudim kami tetap, beban lelamu kami ampaikan, dendam lelamu kami antak, harapan lelamu kami nantikan. Jadi itu pantun jemu adat. Jadi begini, jadi bapak-bapak yang ada di depan, kemudian semua pemirsa, jadi untuk pembukaan tambang emas yang ada di Kabupaten Seluma, ini kami dari adat kan, ini ingin menyampaikan saran, karena di Seluma, Serawai, Serasan, Seijuan, ini ada namanya kearifan lokal. Jadi kita harus memperhatikan kearifan lokal. Apa kearifan lokal itu? Yang pertama di sini adalah seperti pembukaan lahan, pertanian, dan norma-norma sosial di masyarakat. Kadangkala ada yang terjadi, kita sudah melupakan itu. Oleh karena itu kami berharap dari adat untuk tidak melupakan daripada kearifan lokal masyarakat yang ada di sekeliling maupun di Kabupaten Seluma. Kalau hal ini nanti akan terjadi pertambangan. Oleh karena itu nanti kalau bapak-bapak yang dari Jakarta tidak mengerti pantun saya tadi, nanti saya artikan dalam bahasa Indonesianya Pak. Nah, itu kan. Jadi mungkin itu dari kami. Jadi kami seluruh atas nama adat ini yang kami mohonkan agar kiranya kearifan lokal harus tetap kita jaga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian nanti setelah terjadi pertambangan akan menjawab daripada apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di Seluma ini. Jadi sekarang ini terjadi antara keluhan satu dan keluhan dua, antara pro kontra namanya itu. Jadi nanti andai kata ini terjadi bisa menjawab daripada agama, ketua adat yang sangat kami hormati, tidak kami sebutkan satu persatu. Di sini kami tidak banyak menyampaikan mukadimah Ibu. Intinya kalau berbicara tentang investasi memang sangat penting. Pasti setiap daerah sangat membutuhkan dan menginginkan, mendambakan untuk pembangunan daerah masing-masing. Namun di samping ini kita berawal dari dialog ini dan nanti dialog seterusnya yang disampaikan Bapak Bupati tadi sehingga mengerucut. Intinya apabila nanti kegiatan perencanaan tambang emas ini sudah disetujui oleh seluruh unsur-unsur organisasi, kami dari pihak TNI sesuai dengan tugas pokok kami, yang pertama menjaga keutuhan wilayah, yang kedua membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan daerah tersebut. Kami dari pihak TNI mohon izin Bapak Bupati, kemudian Bapak dari Kementerian dan dari PT, apabila memang kegiatan kita ini tidak melanggar aturan-aturan seperti yang barusan disampaikan oleh Bapak tokoh ketua adat tadi, kemudian dari tokoh agama, dan tidak kalah penting sesuai dengan undang-undang kita yang berlaku, maka kami pihak TNI akan bersinergi dengan Polri untuk mendukung kegiatan pertambangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, selanjutnya kita juga akan mendengarkan suara masyarakat. Karena di sini juga hadir perwakilan Presidium Warga Seluma.
Bagaimana ini kondisi di lapangan? Kemudian juga apa sih yang dirasakan oleh masyarakat terkait aktivitas tambang ini? Kita persilakan perwakilan dari Presidium Warga Seluma. Ya, silakan Bapak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia. Pertama, saya memperkenalkan diri. Saya Harmen Kamarsa, Sekretaris Umum Presidium Kabupaten Seluma. Dan juga hadir ikut beserta di sini adalah Saudara Dedi Rosadi, itu Ketua Presidium. Bapak Ibu yang kami hormati, filosofinya kami ingin membuat otonomi baru, membangun, mengembangkan, berjuang untuk mendirikan Seluma menjadi kabupaten adalah ingin membangun sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi prinsipnya setiap daerah yang ingin maju tentu ingin membutuhkan investor, malahan mencari investor. Sekarang ini investornya sudah datang. Kenapa kita tidak sambut dengan baik? Jadi kami dari Presidium prinsip setuju dengan adanya pembukaan tambang emas di Kabupaten Seluma dengan catatan. Catatannya satu, meminimalisir dampak lingkungan. Kedua, memang kami mengerti bahwa regulasinya ini sudah diatur, ada aturan tersendiri. Tetapi kami berharap ada semacam agreement tersendiri. Jadi antara pihak penambang dengan bupati dan disetujui oleh DPR merupakan perwakilan Kabupaten Seluma. Dan ini harus jelas, harus dituangkan di suatu memory of understanding. Kami kira demikian pendapat kami dan mungkin ada tambahan dari Bung Dedi Rosadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan oleh Pak Harmen Kamasa, Sekretaris Umum Presidium tadi, pada intinya bahwa pembentukan daerah otonom baru ini mendirikan Kabupaten Seluma ini dengan beberapa tujuan. Yang bahwa dengan Kabupaten Seluma ini span of control, rentang kendali pemerintahan itu akan jauh lebih dekat sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Yang kedua, Kabupaten kemudian berinvestasi juga di Kabupaten Seluma terhadap potensi-potensi sumber daya alam yang ada. Cerita tentang emas ini, cerita tentang pasir besi, cerita tentang lahan untuk pabrik semen bahan baku kapur. Kemudian tahun 74 PT Delta pernah meladakan riset di Kabupaten Seluma ini yang sekarang saya tidak jelas gimana hasilnya, bahwa dalam riset itu dilepas pantai alas itu kandungan palungan minyak bumi sangat besar yang terkandung. Nah kita nih ada sana, amo kita nih denda datang jemo investasi kepada kita nih lo banding dapat degian. Asli lo banding dapat degian. Kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya kapur, kita punya minyak, kita punya pasir besi, tapi tidak bisa memanfaatkannya, mengelolanya dengan baik. Kenapa? Nak ngelola hasil alam ini perlu duit yang besar, perlu modal yang sangat banyak. Kemudian perlu teknologi untuk ngelolanya dan perlu sumber daya manusia untuk mengelolanya. Nah kita ini degango, umpamanya PT SDMU ini, mereka datang ke Seluma membawa nilai investasinya katakan anggaplah 100 triliun. Kalau 100 triliun untuk membangun, mampu tidak Kabupaten Seluma untuk membangun dengan dananya sendiri? APBD kita 101 triliun, artinya kalau kita menggunakan APBD kita pakai galau untuk investasi, 100 tahun baru kita pacak membuka investasi yang ada. Ini kenapa kita harus berpikir, kemudian isu lingkungan. Isu lingkungan ini pasti ada. Seperti kata Pak Waka tadi, mana besar manfaat mudaratnya. Tapi yakinlah di sana
dengan teknologi yang ada bahwa PSDMU ini tidak akan semena-mena terhadap Kabupaten Seluma. Kenapa? Begitu tambang mulai operasi, di aya alas itu mati banyak ikan, PT SDMU pasti akan ditutup oleh pemerintah, kemudian diadakan penelitian, dia sebab ikan banyak mati ini. Apakah kena memang PT SDMU ini limbahnya atau kena apa? Jadi tidak segampang itu. Jangan kita ngicek kabel merusak lingkungan baik. Aman nak cerita merusak gundul hutan segala macam. Kita berkebun kopi di ujung situ masih ke muka hutan. Tapi apa manfaatnya untuk Kabupaten Seluma? Ini yang ke depan. Dalam hal ini Pak Bupati, harapan kami cuma satu, bahwa antara pemerintah daerah Kabupaten Seluma dan pihak investor ini segera realisasikan suatu kerjasama berupa MOU tertulis, mumpung disaksikan oleh Perkopinda ini. Apa yang bisa kita ceritakan, kemudian kita tuangkan di dalam kepentingan MOU bersama tersebut. Kalau kita cerita tentang bagi hasil tambang, kita cerita tentang saham segala macam, itu di luar kewenangan kita. Kenapa? Karena itu sudah diatur melalui undang-undang, melalui PP, melalui Kepres, melalui Kepmen segala macam. Sistem bagi hasil dan segala macam itu sudah diatur. Tidak menjadi kewenangan kita. Yang menjadi kewenangan kita apa? Dampak dan proses sosial yang bisa kita berikan oleh pihak tambang kepada Kabupaten Seluma. Yang paling mendasar, yang paling tunjukkan komitmen PT SDMU ini kepada Kabupaten Seluma adalah ketika tambang ini akan beroperasi, serahkan job desk-nya kepada pemerintah Kabupaten Seluma. Apa yang dibutuhkan tambang, tenaga kerjanya berapa yang dibutuhkan tambang ini segala macam. Ketika job desk-nya itu diberikan kepada Pemda Kabupaten Seluma, Pemda Kabupaten Seluma segera merekrut orang-orangnya, aktifkan BLK. Aktifkan BLK, minta kerjasama sama pihak tambang, datangkan tenaga-tenaga pendidik untuk mendidik tenaga kerja kita di BLK. Ketika tambang itu beroperasi tahun 2028, paling tidak separuh sudah diisi oleh masyarakat Kabupaten Seluma. Itu yang kita mau. Itu yang kita inginkan. Kita tidak beretorika. Kalau masalah bagi hasil, masalah saham itu ada undang-undangnya yang sudah mengaturnya. Yang paling penting. Kemudian ketika pada awalnya nanti tenaga kerja sudah terekrut oleh masyarakat Kabupaten Seluma, yang kami harapkan adanya kerjasama antara PT SDMU ini dengan pemerintah daerah, segera bentuk yayasan pendidikan agar dibuatkan SMK swasta pertambangan di Kabupaten Seluma ini. Setelah SMK pertambangan, di dalam perjalanan operasionalnya nanti, kalau tadi ada yang bercerita kita bentuk fakultas pertambangan, di UNIP ada fakultas pertambangan, itu paling susah, tidak segampang itu. Yang paling gampang adalah ketika SMK ini pertambangan sudah berjalan, PT SDMU sudah berjalan, rekrut minimal 10 orang dan anak itu sekolahkan ke ITB, sekolahkan ke Unpad, sekolahkan ke Sriwijaya, biayai oleh pihak tambang minimal 10 orang per tahun, dididik dan dibiayai tambang untuk menjadi sarjana-sarjana terampil terhadap pertambangan yang ada. Inilah bentuk kepedulian yang kita harapkan, bukan hanya sekedar retorika. Kemudian seperti yang dikhawatirkan masyarakat, Pak, sebenarnya masyarakat ini setuju-setuju aja, Pak. Cuman kekhawatiran mereka bahwa ini hanya sekedar isu-isu pada saatnya nanti, kemudian janji itu akan diingkari. Kami mohon kepada Pak Bupati, ikat para investor ini, ikat dengan suatu perjanjian tertulis, disaksikan oleh Perkopinda, supaya ada dasar kita ketika mereka mengingkari janji, Anda melanggar aturan seperti ini. Itu yang kita harapkan. Adik anakku sekalian, itulah yang dapat atas nama Presidium yang dapat kami sampaikan. Saya tidak banyak, sekali lagi saya katakan, saya sebagai tokoh yang mendirikan Kabupaten Seluma ini berharap ketika Kabupaten Seluma ini memberikan manfaat kepada sebesar-besarnya buat Kabupaten Seluma ini, masyarakat Seluma menjadi sejahtera, kami dari Presidium, kawan-kawan kami yang sudah meninggal, tokoh-tokoh Presidium, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kami pendiri Presidium ini. Hanya itu yang kami harapkan, tidak lebih. Saya sudah 54 tahun, Bang Harmen sudah 76 tahun. Apakah akan bekerja di tambang? Tidak mungkin. Kami hanya berpikir karena kami lahir dan besar di Kabupaten Seluma ini.
Orang tua kami masih tinggal di Kabupaten Seluma ini. Saudara-saudara kami masih tinggal di Kabupaten Seluma ini. Kami berharap bahwa ada kontribusi yang bisa kami berikan kepada Kabupaten Seluma. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita berbicara tentang lahan ini ya Bapak Ibu, tentu ada wilayah atau desa yang terdampak. Nah, di sini juga hadir ada kepala desa dari Desa Gunung Megang dan juga Desa Banyu Kencana. Ya, kita dengarkan. Kita beri kesempatan kepada Kades Gunung Megang dulu mungkin. Gunung Megang. Ya, silakan Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini yang sekalian saya hormati. Kami sangat bersyukur adanya tambang di daerah kami. Tapi kami berharap kepada Bapak Bupati agar masyarakat kami bisa dipekerjakan dan dampak positif yang ada di desa kami, pencemaran air udara, minta diperbaiki. Kalau perlu dengan ikatan janji Pak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kades. Dan selanjutnya nih ada Kades Banyu Kencana. Ya, juga hadir di sini. Silakan menyuarakan apa nih yang dirasakan oleh masyarakat terkait aktivitas tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kepala Desa Banyu Kencana, Kecamatan Ulu Talu. Bapak Bupati yang saya hormati dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Di sini kami selaku pemerintah Desa Banyu Kencana terkait dengan isu tambang, terkhusus desa kami merespon baik dengan adanya investasi ini, karena besar harapan kami Pak, dengan kondisi daerah kita, kabupaten kita, Kabupaten Seluma, terkhusus di desa kami, Kecamatan Ulu Talu, Desa Banyu Kencana, sangat terisolir sekali Pak. Jadi harapan kami dengan adanya investor yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan asli daerah, sehingga desa kami yang terisolir ini bisa dibangun infrastrukturnya Pak. Dan selain itu juga terkait dengan dampak lingkungan, kami juga berharap kepada PT ESDMU apabila terjadi bencana yang sifatnya mungkin tidak bisa kita pungkiri, agar sekiranya dapat segera ditindaklanjuti Pak. Mungkin demikian. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat ataupun juga tanggapan dari perspektif yang berbeda, dan sekarang saya akan buka pertanyaan terbuka bagi yang ada di sini. Saya kasih kesempatan untuk 2 orang penanya. Ya, kita ke mahasiswa dulu ya. Baik, silakan dari, ya silakan. Silakan digunakan alat pengeras suaranya. Perkenalkan diri dulu. Dari baik, mana? Sebelumnya saya tidak mau memberikan tanggapan, saya akan menunggu Bapak Bupatinya terlebih dahulu. Ya, berarti belum ingin berbicara ya. Silakan, saya persilakan untuk peserta yang lain.
Ya, karena di sini juga hadir ada LSM juga, kemudian ada mahasiswa. Ya. Makasih.